Gini, jadi ada program dari pemerintah yang namanya Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang disingkat BIAS. Ya, biasanya diadakan bulan ada Februari, ada Agustus dan November ya, Astri. Agustus dan November. Ya, jadi di sini bulan imunisasi anak sekolah itu akan sasarannya adalah anak kelas 1, 2, 5, dan 6 ya. Jadi apa aja sih imunisasinya? Ini imunisasi campak di kelas 1 ya. Terus nanti ibu-ibu bilang, bahkan udah waktu bayi imunisasi campak. Nanti saya terangkan ya. Yang kedua adalah imunisasi tetanus difteri. Itu anak kelas 1 dan kelas 2 ya. Terus ada yang ketiga adalah imunisasi DT atau difteri tetanus. Ini sama SD kelas 1 dan kelas 2. Dan yang terbaru adalah HPV. HPV itu untuk anak perempuan, siswi kelas 5 dan kelas 6. Jadi dia di kelas 5 yang cewek dapat 1 kali, di kelas 6 dapat 1 kali ya. Nanti saya terangkan imunisasi ini apa aja sih. Kok anak-anak masih disuntik juga sih? Setelah selesai kelas 6 itu dinyatakan lengkap ya, gitu ya. Anak-anak jadi terlindungi. Nah, sekarang ibu-ibu sering dengar nih imunisasi apa sih, imunisasi apa ya? Itu imunisasi itu upaya untuk kita memasukkan zat anti untuk mencegah anak-anak terhadap dari penyakit-penyakit tertentu. Ada yang namanya PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Contohnya apa? Contohnya difteri, tetanus, BCG ya. BCG itu untuk paru, TBC paru, ada untuk mencegah penyakit polio ya. Dan nanti itu ada lagi kalau ibu-ibu sekarang yang punya bayi itu ada yang namanya imunisasi PCV ya, yang punya bayi, punya cucu, pokoknya ada imunisasi lagi yang dilengkapi lagi imunisasi PCV. Itu untuk mencegah pneumonia atau radang paru ya. Terus ada lagi imunisasi rotavirus. Itu untuk mencegah diare. Seberapa sering bayi dan anak-anak terkena diare ya. Dan diare jangan dianggap enteng, apalagi untuk bayi yang kena diare. Itu bisa menyebabkan kematian. Jadi pemerintah itu menjaga supaya generasi penerus ini sehat ya, terhindar dari penyakit-penyakit itu. Makanya dilakukanlah usaha yang disebut imunisasi ini. Jadi untuk pencegahan ya. Jadi imunisasi ini bukan obat ya, harus diingat imunisasi ini bukan obat, makanya diberikan kepada orang yang sehat ya, bukan anak yang sakit atau orang yang sakit. Ibu-ibu waktu itu dapat nggak imunisasi COVID? Dapat? Ada yang nggak dapat? Ya, imunisasi COVID itu mencegah kita untuk supaya tidak terkena COVID. Jadi syaratnya pasti harus sehat dulu. Kalau ibu-ibu demam, batuk, itu nggak akan diimunisasi COVID ya. Waktu itu juga ibu-ibu yang hamil juga diberikan imunisasi COVID. Kenapa? Untuk mencegah supaya bayinya itu sehat, janinnya itu sehat, supaya tidak terkena COVID. Karena COVID belum ada obatnya sampai sekarang. Ya, kalau yang kena COVID dan berhasil sembuh, itu mujizat ya Bu. Itu berarti Allah masih memberikan kesempatan. Ya, karena sampai saat ini jujur aja dari pihak medis itu kita belum ketemu obat yang tepat untuk COVID. Kalau ibu-ibu kalau tipes pasti saya udah tahu obatnya ini, demam berdarah obatnya ini, malaria obatnya ini, tapi COVID ini belum ketemu ya gitu. Oke. Ini imunisasi itu seperti baju Bu ya, baju yang melindungi. Ibu kan kalau baju itu bisa melindungi kita dari panas, dari dingin ya, dari kotoran gitu ya, dari debu. Dan imunisasi itu seperti baju yang melingkupi kita. Jadi imunisasi itu seperti pertahanan tubuh kita untuk, jadi dia bikin kita punya antibodi terhadap penyakit-penyakit tadi ya. Oke. Nah berikutnya, bulan imunisasi anak sekolah ini adalah program imunisasi lanjutan
Tadi ibu-ibu bilang kok ada lagi campak di kelas 1. Nah, ini adalah imunisasi lanjutan atau imunisasi ulangan. Kenapa? Karena waktu bayi kan sudah dikasih nih. Terus nanti diulang lagi di kelas 1 SD. Karena apa? Daya perlindungannya sudah menurun. Ya, artinya yang tadinya dia punya kekebalan sudah menurun. Akhirnya kita kasih booster. Jadi kita kasih ulangan lagi. Ya, itu gunanya kita melakukan bulan imunisasi anak sekolah. Jadi anak-anak SD kita kasih lagi imunisasi lagi untuk meningkatkan kekebalan tubuh yang sudah menurun kemarin, ya. Karena waktu bayi kan lahir 9 bulan ya. Terus dia masuk kelas 1 SD udah umur berapa tuh? Umur 7 tahun, ya. Sudah 7 tahun berlalu, tingkat kekebalannya sudah menurun. Jadi akhirnya harus diimunisasi ulangan, ya. Itulah yang disebut makanya kita pemerintah mau supaya anak-anak generasi bangsa kita ini terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya dan menular tadi dengan imunisasi ulangan di kelas 1, 2, 5, dan 6, ya. Untuk kelas 1 SD, atau yang sederajat madrasah ibtidaiyah atau dari sekolah dasar luar biasa, ya. Ini yang disebut tadi mengapa dilaksanakan bias, ya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, bantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak pada usia sekolah, gitu ya. Sering nggak ibu-ibu temu anak-anak pulang sekolah sering batuk pilek, baru ini langsung demam, ya? Karena apa? Karena teman-temannya kan, namanya anak-anak kan bergaul sama-sama ya, kadang minum es bareng tuh satu ini, ya. Jadi virusnya itu menular kemana-mana gitu ya. Jadi nah itulah fungsinya kenapa kita perlu dilakukan imunisasi ulangan. Jadi anak-anak supaya mendapatkan kekebalan lagi, ditingkatkan lagi, yang tadinya sudah menurun ditingkatkan lagi supaya kekebalannya semakin meningkat, ya. Nah, ini tadi tujuannya ada, salah satunya adalah ini, ya, untuk mempertahankan tingkat kekebalannya anak-anak di atas ambang perlindungan. Artinya kayak misalnya ibu-ibu kalau beli TV ada masa ininya kan ya, masa garansi ya, misalnya masa garansinya. Jadi biasanya garansi berapa tahun? Cuma setahun ya, biasanya setahun garansinya. Terus nanti kalau setelah itu kalau rusak nggak ada garansinya lagi. Nah, imunisasi ini juga seperti ada di biasa itu ada masa garansinya. Jadi diulang lagi nih, ditambah garansinya, diperpanjang. Jadi diperpanjang masa perlindungan kekebalan anak-anak yang tadinya sudah habis, pas sekarang usia sekolah kita tambahkan lagi, ya. Terus ada lagi imunisasi yang belum kita dapatkan waktu bayi. Contohnya imunisasi HPV. Imunisasi HPV ini sangat mahal ibu-ibu, ya, untuk mencegah kanker leher rahim, ya. Makanya kenapa sasarannya adalah anak kelas 5, siswi kelas 5 dan kelas 6, ya. Jadi kalau misalnya kita yang kenapa dia dari kecil kita sudah proteksi, ya, kita sudah lindungi, bukannya karena itu adalah virus. Jadi virus itu bisa ada di mana aja, ya. Contoh ibu-ibu, kalau ibu-ibu pergi ke Banjar nih, ya, terus mampir nih untuk pipis dulu, ya. Misalnya pipis bisa di mana? Di Pulang Pisau ya. Harus mau Mahit Helu ya, mau Bekami dulu ya, di situ. Air-airnya bening kan kelihatan? Jangan langsung dipakai dari situ. Harus air mengalir. Karena kita tidak tahu air yang bening itu ada mengandung bibit penyakit atau apapun, ya. Kadang jadi kenapa anak-anak perempuan kita dihindari dari situ, dari bisa bukan karena hubungan seksual aja, tapi karena faktor seperti itu, ya. Jadi dia sudah dikasih imunisasi itu. Imunisasi HPV ini jadi satu anak itu satu ampul itu, jarumnya sendiri, vaksinnya sendiri. Jadi ini benar-benar khusus ya. Jadi nggak gabungan. Kalau campak kan kita harus buka 10 bayi ya. Kalau ini sendiri, satu vaksin satu orang,
Harganya kalau ibu-ibu untuk mencegah kita kena kanker leher rahim, kan sekarang banyak kejadiannya tuh. Itu satu ampul itu harganya 1,5 juta. Ya, sedangkan itu kita harus 2 kali disuntiknya. Makanya anak-anak kelas 5 SD dikasih 1 kali, dia naik ke kelas 6 dikasih lagi 1 kali. Ya, kalau kita beli sendiri itu 3 juta. Kami nih kalau orang kesehatan, ibaratnya kalau orang Banjar bilang bejuju banar, kita mah pengen banget divaksin itu. Tapi sayangnya pemerintah tidak menganggarkan untuk kami, ya, tapi untuk anak-anak generasi penerus kita yang dijaga, dilindungi. Jadi manfaatkan kesempatan ini, ya, gitu. Ini, jadi nanti ada di kelas 1 dan kelas 2, ya, kelas 2 dan ini ada vaksin difteri tetanus dan tetanus difteri, ya. Ini untuk melengkapi, untuk mereka mendapatkan status TT5. Jadi TT5 itu TT 5 dosis. Jadi dia akan terlindungi sampai 25 tahun ke depan. Ya, kalau dia sudah diimunisasi ini. Terus imunisasi campak juga dikasih kelas 1 SD, ya. Itu imunisasi ulangan. Jadi dia memberikan kekebalan tubuh lagi, ditingkatkan kekebalan tubuh yang sudah menurun waktu, diberikan waktu bayi, dan memutus rantai penularan. Campak itu sangat menular. Ibu-ibu tahu campak ya? Kalau di sini bilang apa? Kerumut ya. Kerumut ya. Kerumut itu jangan dianggap enteng karena ada komplikasinya. Ya, campak itu bukan sekedar kerumut bercak merah, tapi kalau dia tidak pernah diimunisasi, dia akan parah, bisa menyebabkan kematian karena komplikasinya. Ya, komplikasinya bisa menjadi dia ada radang selaput otak. Ya, biasa jadi anak-anak tuh tiba-tiba misal dari batuk pilek, demam, terus keluar merah-merah gitu ya. Terus akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa, lumpuh dan tidak bisa melakukan, jadi tidak bereaksi, dan akhirnya apa? Virus itu menyebar ke semuanya yang menyebabkan bahaya dari kematian ya. Jadi itu ya. Jadi kerumut jangan dianggap ini. Jadi juga itu karena menular. Anak-anak kalau lagi batuk suka nutup mulut nggak? Kan batuk aja. Kalau pilek ya udah bersin aja. Bahkan sampai meler-meler ya Bu ya. Nah itu kalau anak yang kena campak masuk gitu ya, bisa menulari semua teman-temannya. Jadi kalau udah diimunisasi memutus rantai penularan ya. Oke, ini loh Bu, campak. Pernah lihat? Kelihatan nggak gambarnya? Ya, biasanya kayak gini, badannya penuh merah-merah. Itu sangat menular, ya, disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui percikan ludah. Pada saat kita batuk, pada saat bersin, kan? Jadi hujan tuh ya, pas bersin hujan tuh kena ya, percikan ludahnya. Ini menular sekali. Jadi ini gini. Awalnya apa? Dia demam tinggi, matanya bisa merah berair, ada batuk pilek. Kadang-kadang datang ibu-ibu ke puskesmas, anaknya cuma batuk pilek. Begitu dokter periksa, loh kok merah-merah seluruh badannya? Iya Dok, ini baru keluar merah-merah, mungkin karena demam, ya. Atau ada ibu-ibu bilang, mungkin dia gara-gara makan ciki kemarin Dok, ya. Padahal sebetulnya ini adalah gejala campak, ya. Dia ada sakit tenggorokan, bercak kemerahan pada kulit. Bahkan juga kadang-kadang disertai muntah, ya, ada dia diare, ya, ada dia mencret gitu ya, dan yang pasti anaknya pasti lesu, ya, pasti lemah, nggak mau makan. Pencegahannya gimana? Ya ini dengan imunisasi campak ulangan tadi. Kan pertama dapat di umur 9 bulan, yang ulangan berikutnya adalah pada usia 2 tahun, ya, 18 sampai 24 bulan. Itu rentang waktunya. Kalau ternyata kelewat pas umur 18 bulan atau 1,5 tahun sampai 2 tahun kelewat, dia akan nggak apa-apa Ibu, nanti dia akan dapat lagi di kelas 1 waktu dia sekolah, ya, gitu ya. Oke, ini ya. Terus difteri, ibu-ibu pernah dengar difteri? Belum pernah ya. Difteri ini tadi yang imunisasi yang kita cegah dengan tadi ada DT ya. Kalau dulu waktu bayi DPT,
ya, DPT. Itu singkatan dari difteri, pertusis, tetanus. Pertusis itu batuk kerjaan yang batuknya tuh sampai, pernah lihat anak-anak tuh batuknya tuh sampai merah, matanya sampai nggak bisa bernafas ya, batuk luar biasa yang batuk terus gitu ya. Itu waktu bayi dikasih imunisasi DPT dan biasanya panas ya, itu karena ada P-nya ajar. P-nya tuh bikin panas. Nah kalau di SD ini nggak ada P-nya Bu, cuman difteri, tetanus, nggak bikin panas ya. Jadi ini penyakit infeksi. Kalau tadi virus, kalau campak karena virus, ini bakteri ya. Ini lebih berbahaya lagi. Kalau bakteri, ini bakterinya itu ada pada hidung dan tenggorokan ya. Ini sangat menular dan berbahaya dan beresiko kematian ya. Ada satu kejadian anak itu terkena difteri pada umur 7 tahun. Sekalinya waktu kita tanyain, dia belum pernah diimunisasi ya. Dia batuk pilek, bengkak lehernya ya, diperiksa ternyata dia ada difteri dan tidak tertolong. Karena apa? Tidak diimunisasi. Jadi dia nggak punya perlindungan. Ini adalah karena bakteri. Bakterinya ini namanya Corynebacterium diphtheri. Jadi ibu-ibu jangan kasih nama anaknya apa cucunya pakai nama ini ya. Namanya keren Bu, Corynebacterium gitu ya. Ini nama bakteri Bu. Nanti dipanggilnya Cori gitu, atau dipanggil Ria, Corynebacterium diphtheria ya. Jangan ini gitu ya. Ini penyebab difteri. Dia sama ditularkannya melalui percikan ludah waktu kita bersin, batuk, atau pasiennya itu, anaknya itu kan disalah batuk gitu, terus dia pegang kursi, pegang meja, pegang piring atau apa gitu ya, pegang gelasnya, itu bisa menulari seluruh keluarga ya, bisa menulari kakaknya, bisa menulari adiknya gitu ya. Tapi kalau dia sudah imunisasi, walaupun terkena tapi tidak berat, itu intinya ya. Di sini ada demamnya menggigil. Kalau campak ada demam tinggi, kalau ini demamnya menggigil ya, tidak seberapa demam tapi dia menggigil. Terus ada batuk pilek juga sama, ada sakit tenggorokan. Tapi yang bikin berbahaya adalah ini Ibu. Nih ya, ini ada selaput tipis warna putih keabu-abuan. Kalau ibu-ibu misalnya anaknya sakit tenggorokan gitu ya, demam menggigil, coba nak, siapa tahu amandalnya dilihat ternyata ada putih-putih nih. Ibunya mau nyongkel, mau dibersihin, hati-hati. Itu bikin anak ibu justru meninggal seketika. Karena begitu ini dilepas, ini semua adalah sarang bakterinya ya, menyebar masuk ke pembuluh darah, menyebabkan kematian. Jadi jangan pernah sekalipun dikutak-atik ya. Ini yang menyebabkan ini kematian ini adalah ini difteri ini, karena ada selaput tipis keabu-abuan ya. Di sini anaknya jadi susah makan ya, ada pembengkakan di sini kelenjar getah bening di leher, jadi agak besar lehernya, jadi kayak orang gondongan gitu ya, apa gitu ya. Nah, gimana cara pencegahannya? Ini juga penyakit yang disebut PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ini difteri. Kita kasih imunisasi DPT pada umur 3 bulan sama 4 bulan waktu bayi ya. Terus ada lagi boosternya di usia 18 sampai 24, tadi 1,5 tahun sampai 2 tahun. Tapi kalau kelewat akan dapat lagi di sini di kelas 1 SD ya, dan kelas 1 SD untuk difteri tetanus difteri pada kelas 2 dan kelas 3 SD. Dan berikutnya pencegahannya selain imunisasi adalah perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan ya, pakai sabun, makan sayur dan buah ya, istirahat cukup kayak gitu ya. Oke, ini Bu, bedakan antara amandel dengan difteri. Kalau amandel ininya besar Ibu, lihat ya, kayak pentol ya, gede gitu ya. Kalau anak-anak sering jadi amandelnya besar, paling gampang terkena batuk pilek ya. Baru makan ciki sedikit, baru makan pentol sedikit langsung meradang. Minum es sedikit
langsung meradang. Karena apa? Si ini amandel ini adalah untuk pertahanan tubuh kita. Jadi setiap kali kita ada infeksi virus, dia membesar. Kalau sering dibiarkan seperti itu, akan terus membesar. Kalau ini membesar, ini akan menutup, Bu. Jadi kalau membesar ini akan menutup saluran nafas. Jadi anaknya sesek, baru batuk 1 hari, seseknya luar biasa. Ya, ini karena amandelnya besar. Jadi mau nggak mau ini harus operasi, angkat ini, buang. Ya, gitu. Nah, bedanya ini amandel atau tonsilitis bahasa medisnya dengan difteri. Kalau difteri ini terkadang tidak ada pembengkakan amandelnya, tapi dia pembengkakannya di sini, kelenjar getah bening leher. Kalau ini pembengkakannya kalau amandel memang di amandelnya ya. Kalau ini difteri nggak ada, tapi di sini selaput yang berbahaya inilah ya yang menyebabkan kematian. Ya, ini yang harus kita cegah dan ini bisa dicegah dengan imunisasi. Sayang kalau ini dilewatkan, kasihan anak-anak. Nah ini tetanus, ya. Tetanus kalau ibu-ibu taunya kalau kena paku berkarat, ya kena tetanus. Atau kalau mau catin ada ya, dikasih tetanus ya, suntikan tetanus. Nah, tetanus ini adalah penyakit yang menyerang saraf, ya. Jadi juga ini ada disebabkan oleh bakteri juga. Bakterinya ada di mana? Bakterinya ada di luka ya, misalnya ini ya, debu tanah, kotoran atau baik kotoran manusia maupun kotoran hewan. Jadi kalau misalnya ibu kena paku berkarat, grek gitu ya, pakunya itu ada di tanah nih, kita nggak tahu di situ ada bakteri yang namanya Clostridium tetani. Di situ yang menyebabkan ini saraf kita jadi ini. Jadi biasanya tertularnya tadi luka terbuka ya saat cedera, injak paku berkarat atau apa gitu ya. Ini. Terus atau ada biasanya sama luka bakar. Ya, itu mudah sekali ada infeksi bakteri. Gejalanya seperti apa? Nih, kaku Bu, anaknya kaku dan kejang otot. Gitu ya. Bahkan ada orang dewasa sampai melengkung begini loh Bu, kaku. Ya, anak-anaknya seperti ini, dia nggak bisa membuka mulut, ya, nggak bisa membuka mulut, dia nggak bisa menelan makanan, ya, dia merasakan kesakitan sekali di kepalanya dan di seluruh badannya, ya, dan di sini ada luka yang terkena infeksi. Jadi anaknya tuh sampai kayak gitu Bu, ya, kaku sekali. Kita mau gendong dia tetap kaku. Ya, kitanya takut dia tulangnya patah. Itu karena apa? Karena infeksi bakteri itu sudah menyerang di sini, saraf-saraf di semuanya. Ya, ini yang mencegah. Kalau ini terlambat Bu, ini juga menyebabkan kematian. Jadi kalau udah seperti ini susah nih Bu. Nih sampai begini nih, ini susah nih. Sudah susah kita obati. Ya, udah terlambat artinya. Ya. Nah, gimana pencegahannya? Kembali lagi, imunisasi. Imunisasi DPT pada bayi umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Terus sama DPT juga ulangan umur 1,5 tahun sampai 2 tahun. Terus nanti DT pada saat kelas 1 SD dan TD pada kelas 2 dan kelas 3 SD. Sama, perilaku hidup bersih dan sehat. Pakai alas kaki, cuci tangan, ya. Cuci tangan pakai sabun gitu ya, Ibu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Ibu? Belum ya? Kita lanjut ya. Oke. Bu, mohon maaf kayaknya pintunya tutup deh Bu, biar nggak silau. Silau jadinya nggak kelihatan, maklum. Nah, karena nembaknya di sini ya. Ya, makasih. Oke, kita lanjut ya Ibu-ibu ya. Oke, ini adalah tadi yang saya bilang. Imunisasi HPV untuk mencegah kanker leher rahim. Ini disebabkan oleh virus. Tadi pertama virus, yang kedua bakteri, yang kedua tadi yang pertama campak karena virus, dari difteri karena virus, ya, karena bakteri, tetanus karena bakteri. Nah ini kembali lagi karena virus, ya. Jadi biasanya ini adalah tandanya, Ibu suka lihat ya. Ini kurang jelas sih karena kita nembaknya ke tembok yang ada motif ya. Ini tuh
kayak model merah-merah gitu ya Bu tangannya. Terus udah gitu suka ada sariawan, dan di sini ya di bagian dari area kelamin itu seperti kayak jengger ayam. Pernah lihat ya? Jadi kayak ada daging tumbuk kayak jengger ayam gitu. Ini adalah virus yang penyakit yang disebabkan oleh ini human papilloma virus ya. Jadi ada kutil. Jadi ini kutil-kutilnya itu jadi ada sariawan di mulut, ada kutil-kutil di tangan, ada di area kelamin ya. Gitu. Inilah yang kita cegah. Karena namanya juga virus, kita nggak tahu bentuknya seperti apa ya. Makanya itu pencegahannya adalah imunisasi ya. Memang ini biasanya juga disebabkan juga biasanya kalau usia-usia reproduksi atau usia yang sudah melakukan hubungan seksual, ini juga tinggi resiko terjadinya ini ya, infeksi virus ini ya. Makanya kalau kita perempuan ini agak ribet, kalau mau pipis hati-hati, jangan sembarangan ceboknya di mana-mana. Kalau tidak ada air mengalir, sebaiknya pakai tisu ya, jangan pakai air yang ada ya, gitu ya. Oke, ini salah satunya imunisasi HPV itu yang saya bilang yang tidak didapatkan pada waktu bayi, dan spesialnya diberikan kepada anak-anak perempuan kita di kelas 5 dan kelas 6. Yang saya bilang tadi, vaksinnya benar-benar khusus, satu orang satu vaksin, satu jarum. Jadi benar-benar aman ya, dan itu mahal harganya. Jadi kalau pemerintah bisa menyiapkan ini, ibu-ibu berbahagia karena kita nggak dapat. Tapi paling tidak kita bersyukur anak-anak kita, cucu kita sudah terlindungi ya. Jangan lewatkan kesempatan ini gitu ya. Sekarang apalagi takutnya Bu, nggak ngomongin pemerintah. Takutnya karena sekarang ada program MBG, nanti imunisasi HPV yang mahal ini, yang penting ini dihilangin, ya enggak? MBG udah dapat ya ibu-ibu ya? Anak-anak belum dapat? Gak usah aja Bu, anak saya kemarin MBG nasinya, sayurnya basi. Mungkin makan, ini ya, itu harus dievaluasi lagi, kasihan anak-anak gitu ya. Bukan makan bergizi gratis jadinya, ya? Malah anak-anak nanti mencret gara-gara itu, ya? Oke, lanjut. Tapi bukan berarti saya mengkritik pemerintah ya ibu-ibu, cuman sebaiknya ada kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Begitu ada waktu, karena anak-anak kan akan bertambah besar. Jadi kalau dia pas SD dia nggak dapat imunisasi HPV ini, dia nggak akan dapat lagi di SMP atau SMA. Karena ini prioritaskan ya di usia, karena banyak sekarang anak-anak SD kan sudah mulai mens Bu, udah haid ya. Jadi itulah yang kita harus lindungi. Jadi kenapa kelas 5 dan kelas 6 sayang gitu. Oh nanti aja deh. Ini tidak berakibat apa-apa, tidak ada dampak apa-apa buat anak-anak, tapi dia hanya malah dia cuma dia terlindungi ya, terlindungi dari virus ini yang sangat mematikan. Jadi kalau misalnya reaksi tubuhnya itu adalah paling kemerahan pada 4 suntikan ya. Paling singkal, kalau terasa singkal dikompres ya, cuma gitu aja. Terus juga kalau misalnya dia ada sedikit demam, bisa jadi itu bukan karena reaksi vaksin, karena ini tidak menyebabkan demam, tapi bisa-bisa anak-anak kurang minum aja ya, jadi nggak ada yang menyebabkan dia demam gitu ya. Jadi vaksinnya ini yang diberikan di kelas 1 SD, kelas 2, kelas 5 dan 6 ini tidak menyebabkan demam ya, gitu ya. Jadi seperti itu ya ibu-ibu. Nah nanti ibu-ibu akan diminta lembar persetujuan orang tua, karena kita tidak mau memberikan imunisasi kalau orang tua tidak mengizinkan ya. Kembali lagi itu nanti keputusan pada orang tua. Jadi sebelum kita melakukan imunisasi ada screening kesehatan Bu ya. Screening kesehatan ini biasanya nanti akan diisi oleh orang tua. Isinya di sini adalah nama peserta didik ya, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan nama orang tua
Ya, di sini akan ditanya apakah anak Anda menderita demam 3 hari terakhir. Ya, apakah ada batuk pilek, apakah ada luka, ya, apakah sedang sakit. Di sini ada pertanyaan-pertanyaannya. Silakan dijawab oleh ibu-ibu ya atau tidak. Kalau anaknya sedang sakit atau sedang batuk pilek, kita tidak akan imunisasi. Jadi kalau udah sembuh, silakan datang ke puskesmas untuk lanjut imunisasi. Ya, saran saya jangan lewatkan ya waktu imunisasi ini. Oke, jadi ibu-ibu udah jelas ya. Pasti kita minta persetujuan dulu, ya. Dan ada screeningnya. Boleh Bu? Seandainya waktu anak demam tuh bisa diimunisasi lah. Belum. Nggak Kalau bisa. demam kita nggak kasih imunisasi. Nanti ditunda Bu. Kita kasih obat dulu, udah sembuh baru kita imunisasi. Jadi kalau tidak, misalnya pada saat imunisasi di sekolah anaknya lagi demam, batuk pilek, ditunda. Nanti baru kalau udah sembuh, ibu bawa ke puskesmas untuk imunisasi, ya? Bayar lah. Enggak, gratis Bu. Makanya ini mumpung gratis Bu. Tadi yang suntikan yang buat anak cewek itu kelas 5, kelas 6 itu 1,5 juta Bu sekali itu. Itu baru vaksinnya doang. Kalau saya nyuntik dokter, saya tarik lagi jadi 2 juta Bu. Ya enggak, karena ini gratis. Ya enggak, datang aja ke puskesmas atau iya, karena ini bulan imunisasi anak sekolah, jadi gratis. Tapi khusus anak sekolah ya, ibu-ibu jangan ikut bejujuan di imunisasi nanti. Lah, nanti nggak ada jatah buat anak-anak ya. Oke. Oh, kalau itu lain lagi Bu nanti itu. jangan dibahas di sini Bu, ada anak-anak. Itu nanti sunnah Rasul. Ya, oke. Ini Bu. Kenapa sih anak-anak harus dilindungi? Ada loh hak anak-anak yang tercantum dalam undang-undang ya tentang perlindungan anak. Ini dari tahun 2016 Bu. Undang-undang perlindungan anak ada hak kesehatan anak. Ya. Jadi di sini ada disebutkan setiap anak berhak atas pelayanan kesehatan anak yang menyeluruh. Pelayanan anak yang menyeluruh itu termasuk gizi dan ini imunisasi. Ya, ada. Nanti ibu kalau tidak melakukan itu, sekarang apa-apa coba anak-anak bisa kan ngadu, dimarahin sama orang tuanya, ngadu ke KPAI ya. Kalau kita zaman dulu boro-boro dimarahin orang tua kita udah takut. Sekarang anak sekarang berani ngadu. Jangan ngadu nanti sama ini ya, Dedi Mulyadi ya, Kang Dedi bawa gitu ya ke barak militer ya. Jadi ini bisa loh Bu, kita bisa dituntut karena ini ada hak anak ya. Jadi gini, di sini disebutkan bahwa anak wajib diimunisasi bila tidak mengancam dirinya akan tertular karena sebagian besar anak sudah mempunyai kekebalan terhadap penyakit tertentu ya. Jadi memang anak wajib diimunisasi berdasarkan ini Bu, ada undang-undangnya ya. Kita di sini. Kalau di dunia itu ya secara internasional ada lagi undang-undangnya ya. Di sini ada undang-undang secara internasional hak anak. Ini malah lebih lama lagi tahun 89. Kalau di Indonesia di 2016 ya tentang perlindungan anak di mana dicantumkan hak kesehatan anak ya. Itu. Terus berikutnya apa? Ibu, kalau berdasarkan kitab ya suci ya, di sini ada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. Jadi di sini dibilang ya terjemahannya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah ya, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa pada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi di sini pesannya ya, berdasarkan Al-Qur'an ini pesannya, takutlah kita pada Allah bila meninggalkan di belakangmu anak-anak yang lemah dan tidak sejahtera. Kita nggak mau anak-anak kita sakit-sakitan atau bahkan anak kita sampai meninggal karena kelalaian kita, tidak memberikan perlindungan padahal ada, tapi kita nggak berikan perlindungan itu karena lebih banyak apa? Lebih banyak takut. Kalau ibu-ibu takut, ibu-ibu egois, hanya memikirkan ketakutan ibu-ibu tapi tidak memikirkan kesejahteraan anak-anak, kesehatan anak-anak ya itu. Sampai sejauh ini tidak ada hal yang berbahaya dari pelaksanaan imunisasi ya.
kalau ada satu dua yang ibu dengar gitu ya, atau jangan terpengaruh oleh medsos. Medsos itu jahat loh, ngomongnya nggak benar, ya seringkali diputar balikan. Ya ada hal-hal tertentu, mereka ada inspirasi konspirasi politik lah segala macam untuk menjatuhkan seseorang. Tapi ibu kembali kepada tadi, ya ini aja, ya kita mau anak-anak kita sehat, kuat dan sejahtera sampai tua dia sehat. Kayak tadi tetanus terlindungi sampai 25 tahun ke depan. Ya, jadi ibu-ibu meninggalkan anak-anak nih, meninggalkan dunia yang fana ini pun anak-anaknya juga nggak sengsara. Kita mau nggak misalnya ibu nggak melakukan imunisasi pada waktu bayi, anak-anak polio misalnya, nggak mau karena takut. Ibu-ibu nggak akan pernah lihat anak ibu bisa tiktokan, ya nggak? Karena dia lumpuh, ya nggak? Boro-boro dia nonton apa artis Korea, ya nggak? Dan dengan gaya Korea nggak ada karena dia lemah, lumpuh. Karena apa? Kelalaian kita nggak memberikan imunisasi tadi, ya. Kita kan senang ya lihat anak-anak kita kalau mereka rajin, misalnya aktif, misalnya pengajian, aktif main futsal, yang cewek-cewek aktif misalnya ikut di sini kalau cewek-cewek ekskulnya apa sih? Apa biasanya? Ya, atau mereka ceria gitu ya karena tiktokan gitu ya, kan mereka bikin konten segala macam gitu ya. Tapi jangan kebanyakan bikin konten, Bu. Ya. Gitu. Nah, ini ya, Bu ya, ini yang saya sampaikan. Nah, ini ada fatwa MUI-nya, Bu. Ya, bahwa imunisasi itu halal dan boleh, aman. Di sini nggak kebaca sih, terlalu kecil ya. Adalah ini imunisasi ini adalah salah satu bentuk ikhtiar ya untuk mencegah anak-anak. Jadi ada fatwa MUI-nya. Gitu. Jadi imunisasi itu aman dan resmi ya. Jadi tidak mungkin pemerintah akan mencelakakan rakyatnya ya. Gitu. Jadi ini lengkap, Bu. Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan surat edaran tentang pelaksanaan imunisasi, baik itu imunisasi dasar lengkap pada bayi maupun pada bulan imunisasi anak sekolah ini, ya. Mungkin itu ya, Bapak, ibu-ibu nggak ada bapaknya, ada nih 1, 2 bapak, ya. Itu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini sudah memberikan pencerahan buat ibu-ibu, ya. Jadi nggak usah takut. Siapkan anak-anak tetap sehat supaya bisa diimunisasi. Ya, sebelum dijadwalkan imunisasi, Al-Banjari kapan? Oh belum, tapi nanti akan disurati dari Puskesmas untuk kelas 1 SD nanti bulan depan di Agustus nanti akan disurati dari Puskesmas ke kepala sekolah. Nanti ada dikasih screening yang diisi oleh orang tua dan juga surat izinnya ya. Jadi persiapkan anak-anak tetap sehat supaya nanti kalau diimunisasi bareng-bareng mereka lebih enak daripada nanti nyusul datang ke puskesmas boro-boro. Mau nggak anak-anak diajak? Ya nggak? Mau disuntik ke puskesmas, apalagi kalau ibu-ibu nih biasanya gini, kalau nggak makan mau ya disuntik nanti sama dokter ya. Nah, saya deh yang kena tuh. Jadi giliran dia sakit, mereka sakit nggak mau diperiksa dokter karena udah ditakut-takutin nanti lo disuntik sama bu dokter gitu. Ya, jadi pesan kami, siapkan anak-anak tetap sehat supaya pada saat pelaksanaan BIAS nanti anak-anak bisa diimunisasi. Enaknya kalau bareng-bareng, nangisnya bareng, takutnya bareng gitu ya. Jadi bareng-bareng teman-temannya jadi lebih nyaman buat anak-anak. Mungkin demikian ya ibu-ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas banget ya Bu. Emang kita di ini. Kalau gitu, Pak boleh nggak kalau kita foto bareng Pak? Bisa. Boleh ya, sama ibu-ibu yang cantik-cantik. Yang katanya nggak imunisasi, nggak mungkin.